Shalom Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita, dan kasih kuasa-Nya terus menaungi kita, dan kita terus dilindungi dan bersyukur untuk semua kebesaran-kebesaran-Nya yang ajaib bagi kita. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan dan tuntunan Tuhan selalu atas kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita sambut firman Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Setelah itu kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tinggalkan tahtamu di surga, masuk ke dunia, tebus dosa manusia. Kau relakan dirimu disalib, sungguh besar kasih-Mu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kau tinggalkan tahtamu di surga, kau tinggalkan tahtamu di surga, masuk ke dunia, tebus dosa manusia. Kau relakan dirimu disalib, sungguh besar kasih-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar. Aku pun sudah diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus yang besar. Amin. Tinggalkan tahtamu di surga, masuk ke dunia, tebus dosa manusia. Oh, kau relakan dirimu disalib, sungguh besar kasih-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh
besar. Aku pun sudah diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus yang besar. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar. Aku pun sudah diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus yang besar. Amin. Kasih-Mu sungguh besar, Engkau datang menjadi manusia, Engkau berinkarnasi, Engkau datang menyelamatkan kami. Hamba akan menyampaikan firman-Mu, hamba terbatas, tetapi sampaikanlah maksud hati-Mu dan hikmat-Mu kepada umat-Mu. Siap sampaikan firman-Mu, belajar dari firman-Mu dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, senang sekali berjumpa pagi hari ini bersama para pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan judul atau tema Yesus adalah gambar Allah yang berinkarnasi bagi kita. Yesus adalah gambar Allah yang berinkarnasi bagi kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 sebagai pembahasan kita hari ini. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai 18 saya akan baca keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bahkan ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Haleluya. Ayat-ayat ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tetap secara singkat saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan ini bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa di mana saja Anda berada, para pendengar jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Kata gambar dalam terjemahan Greek atau Yunani, kata gambar itu disebut eikon, ya. Jadi kata gambar tadi disebut Yesus adalah gambar Allah. Jadi dalam terjemahan Yunani itu gambar itu disebut eikon, ya. Eikon yang berarti bentuk yang asli. Ya. Eikon berarti bentuk yang asli atau perwujudan dari sesuatu yang dilukiskan dan hal-hal yang tampak. Ya, perwujudan dari sesuatu yang dilukiskan dan juga disebut hal-hal yang nampak atau hal-hal yang tampak. Jadi, Yesus adalah gambar Allah yang berinkarnasi bagi kita. Kata gambar di situ disebut eikon, yang berarti bentuk yang asli. Ya, jadi dia bukan satu kepalsuan, satu imitasi, tetapi dia yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah eikon dalam sebutan asli, bahwa dia adalah bentuk yang asli, bukan imitasi. Puji nama Tuhan. Di dalam terjemahan Alkitab KBBI itu di sana berkata gambar itu diartikan, gambar itu berarti sesuatu yang ditiru, sesuatu barang yang ditiru. Jadi tentang banyak hal, mungkin tentang pemandangan atau tentang gambar manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya, yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan hal lainnya yang dapat digunakan sebagai media dalam menggambar. Dan hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai gambar Allah yang datang
bagi kita, yang datang bagi kita atau berinkarnasi bagi kita. Yesus Kristus disebut sebagai gambar Allah dan yang sulung dari segala ciptaan. Ya, jadi Yesus Kristus adalah gambar Allah yang telah datang dan dia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Haleluya. Dia yang sulung dari segala ciptaan, dari segala manusia, dialah yang sulung. Jadi bukan hanya itu saja, ia pun disebut sebagai yang utama dalam segala sesuatu. Haleluya. Jadi Yesus Kristus itu juga gambar Allah, itu dia disebut yang utama dari segala sesuatu. Nah, jemaat Tuhan, para kudus Allah, para pendengar sekalian, pertanyaannya ialah, mengapa sebutan-sebutan tadi disandangkan kepada Yesus? Ya. Dia adalah gambar Allah yang utama, bahkan dia yang sulung dari semua ciptaan manusia, bahkan dia adalah yang datang ke dalam dunia ini. Nah, mengapa sehingga sebutan-sebutan tadi disandangkan kepada Yesus? Yang pertama, sebagai gambar Allah yang pertama, karena di dalam dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada, baik itu di sorga maupun di bumi. Haleluya. Itu iman Kristen. Jadi bahwa di dalam dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Kolose pasal 1 ayat 16 tadi firman-Nya berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Puji nama Tuhan. Betapa dahsyat Yesus yang kita sembah itu. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada. Artinya, bagian pertama ini artinya bahwa segala sesuatu yang ada, baik itu yang di sorga maupun yang ada di bumi, semuanya bermula dari Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang di sorga atau hal-hal yang di bumi itu bermula itu dari Yesus Kristus. Dialah yang mengawali semuanya itu. Dia yang mendasari semuanya itu. Dengan kata lain, Yesuslah yang menciptakan semua itu. Dengan kata lain, Yesuslah yang menciptakan semua itu. Sehingga ia pun akan menjadi lebih tinggi dari karya yang diciptakannya. Karena dia yang menciptakan, Yesus yang menciptakan, dia menjadi yang lebih tertinggi, lebih termulia, lebih teragung dari semua karya ciptaannya yang hebat dan dahsyat ini. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, benar-benar luar biasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ketika Allah menjadikan manusia itu, Allah berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar atau patron kita. Ya. Kalau orang bertanya, Yesus sudah ada sejak penciptaan, sudah ada. Karena waktu Allah menjadikan manusia, Allah berkata, mari kita. Allah mengajak Tritunggal itu. Allah mengajak Yesus dan Roh Kudus untuk bersama-sama berekspresi untuk membangun bumi ini. Itu yang pertama. Dia telah menciptakan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Artinya segala sesuatu yang ada, baik itu yang di bumi maupun di sorga, bermula dari Yesus Kristus. Dialah yang mengawali semuanya itu. Dengan kata lain, Yesuslah yang menciptakan semua itu. Dialah Kristus sang pencipta itu. Puji nama Tuhan. Termasuk semua manusia adalah ciptaannya. Kita semua yang ada hari ini, kita patut menyembah dia, mengagungkan dia, sebab dia sang pencipta kita. Bagian yang kedua, Yesus adalah gambar Allah yang berinkarnasi itu. Yang kedua, tujuan dari segala sesuatu yang diciptakan, itulah itulah Yesus. Ya. Jadi tujuan dari segala sesuatu yang diciptakan itu untuk Yesus. Bagi Yesus, dan Yesus melakukannya. Artinya di sini kita lihat kembali ayat 16 itu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik di sorga maupun di bumi. Jadi tujuan dari segala sesuatu yang diciptakan, itulah untuk Yesus. Artinya, keberadaan dari segala sesuatu diperuntukkan hanya bagi Yesus. Dan kepada Yesus saja. Ya, jadi segala yang diciptakannya hanya untuk dia, hanya bagi dia. Jadi semua ciptaan itu kembali kepada dia. Untuk memuliakan, menyembah dia, mengagungkan dia, termasuk manusia.
Jadi artinya di sini bahwa keberadaan dari segala sesuatu yang diciptakan itu diperuntukkan hanya bagi Yesus dan kepada Yesus saja. Ini semacam ketentuan dan harga mati yang mutlak. Ini satu ketentuan yang mutlak. Anda tidak bisa menyembah kepada yang lain, mengagungkan kepada yang lain. Semua yang ada itu hanya untuk kemuliaan namanya. Hanya untuk pengagungan namanya. Itu sebabnya Pemasmur pun pernah menyatakan bahwa segala makhluk akan memuji-muji namanya. Sebab itulah tujuan dari keberadaan mereka. Semua makhluk akan memuji dia. Semua makhluk akan mengagungkan dia. Memuliakan dia. Haleluya. Mengapa? Karena dialah pencipta yang hebat itu. Pencipta yang dahsyat itu. Mazmur 19 itu di sana menyatakan tentang puji-pujian yang luar biasa, puji-pujian yang agung. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-19 tentang firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Mazmur pasal 19 itu kalau mulai dari perikopnya, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gemah mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya. Haleluya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tuhan itu ada. Dia membuktikan keberadaannya dengan ciptaannya. Sampai hari ini belum ada seorang manusia pun yang mampu membuat satu rumput yang paling sederhana yang ada di mata kita. Belum ada. Itu menandakan bahwa Kristus itu ada. Yesus ada. Allah itu ada. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, tujuan dari segala sesuatu yang diciptakan, itulah untuk Yesus. Haleluya. Itulah untuk kemuliaan namanya. Bagian yang ketiga. Yesus adalah gambar Allah yang berinkarnasi. Yang ketiga, segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada di dalam dia. Ada di dalam Yesus. Ini berarti bahwa segala ciptaan tidak ada apa-apanya dan tidak memiliki arti sama sekali tanpa Yesus. Segala ciptaan tidak akan punya apa-apa. Segala ciptaan tidak akan berarti sama sekali tanpa Yesus. Jadi segala ciptaan itu dalam kemahakuasaan Allah, dalam kuasa Yesus, segala ciptaan itu bagaikan patung yang tak bergerak, yang menanti nepes atau napas Allah, ruah yaitu napas Allah, roh yang dari sorga itu akan menghidupkan manusia yang seperti patung itu pada awal ciptaan itu. Itulah kehebatan Allah kita. Jadi segala sesuatu ada di dalam dia. Artinya ini berarti bahwa segala ciptaan tidak ada apa-apanya dan tidak memiliki arti apa-apa sama sekali tanpa dia, tanpa Yesus. Haleluya. Jadi kita hanya bisa digerakkan kalau ada dia. Kalau ada Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi dengan kata lain, semua ciptaan bergantung sepenuhnya kepada dia. Semua ciptaan termasuk kita, semua bergantung kepada dia. Haleluya. Beberapa waktu kemarin saya ikuti sebuah artikel luar biasa, saya menggarisbawahi beberapa kalimat-kalimat yang luar biasa. Ada seorang berkata bahwa Allah tanpa manusia, dia tetap Allah. Tetapi manusia tanpa Allah, manusia akan mati. Manusia membutuhkan hadiratnya. Manusia membutuhkan pertolongannya. Manusia membutuhkan intervensi-intervensi ilahi atas hidupnya. Tidak ada seorang pun yang hebat di dunia ini. Kita semua bergantung kepada dia. Oleh sebab itu, hancurkan semua kecongkakan egois, hancurkan semua kemunafikan, hancurkan semua was-was, hancurkan semua kepercayaan yang panas dingin, yang suam-suam kuku, dan hanya percaya kepada Yesus. Bergantung sepenuhnya kepada dia, karena hidup kita ini ada karena dia. Puji nama Tuhan. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar, semua ciptaan bergantung sepenuhnya kepada dia.
Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Apa kata firman Tuhan di sana? Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dan 6 berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ingat, sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus hilang semua kekuatan kita. Di luar Yesus hilang seluruh napas kita. Di luar Yesus hilang semua berkat-berkat kita. Di luar Yesus hilang semua keselamatan kita. Hendaklah itu tinggallah di dalam Kristus. Ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpul orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau hidup di luar Kristus, Anda akan dibuang ke dalam api neraka. Hidup di luar Kristus tidak bergantung kepadanya, Anda akan dibuang dan dibakar dalam hukuman kekal selama-lamanya. Semua ciptaan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tidak ada kebanggaan, karena hidup ini adalah pemberian Kristus, pemberian Allah. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini, yang keempat, Yesus adalah gambar Allah yang berinkarnasi. Yang keempat, dialah yang telah memulai dan melakukan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh setiap ciptaan yang ada. Nah, jadi Yesus yang telah memulai dan melakukan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh setiap ciptaan yang ada. Kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kemahakuasaan itu, oleh kekuatan surga yang luar biasa itu. Ya, kita lihat Kolose pasal 1 kembali. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 firman-Nya berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Haleluya. Dialah yang utama dalam segala sesuatu. Artinya di sini ada hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh ciptaan yang ada. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi Dia dapat melakukannya. Dia dapat berfirman dengan perkataan-perkataan kreatif. Dia berfirman dengan perkataan-perkataan yang berdaya cipta. Dia berkata dengan perkataan-perkataan yang mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, itu dengan penuh kuasa. Sehingga tidak ada suatu kata pun yang secara sempurna dapat mewakili keberadaannya. Tidak ada satu kata pun yang sempurna dari kita. Orang-orang berhikmat sekalipun tidak dapat melakukan kata-kata yang penuh kuasa seperti Dia. Kata-kata sempurna yang dapat mewakili Kristus, dapat mewakili Allah, dapat mewakili keberadaannya, eksistensinya di bumi ini. Dialah yang telah memulai dan melakukan hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh setiap ciptaannya. Kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, Anda punya Tuhan yang luar biasa. Anda sedang bergantung kepada Allah, kepada Yesus yang mengatur bumi ini. Anda sedang bergantung, Anda sedang berharap kepada Dia, Sang Penakluk kematian itu. Anda sedang berharap kepada Dia, Allah pencipta, Kristus Yesus yang besar itu. Anda sedang bergantung kepada Dia yang datang ke dunia ini untuk membagi keselamatan itu kepada kita, memberi keselamatan itu kepada kita. Oleh sebab itu di akhir dari renungan firman Tuhan ini, doakan setiap orang agar dapat mengerti dan memahami keberadaan Allah secara menyeluruh dan sempurna. Kita doakan para pendeta, jemaat-jemaat agar mereka mengerti tentang keberadaannya dan mereka takluk sujud menyembah Dia dan bertobat datang menjadi anak-anaknya. Bahkan kita berdoa bagi banyak orang di dunia ini dengan penuh masalah, biar mereka juga dapat mengenal Allah kita, mengenal Kristus Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Selama ada di bumi ini, Dia adalah Allah. Yesus, di dalam Yesus itu telah membawa kuasa yang dahsyat dari sorga. Di dalam Yesus itu terletak keparipurnaan Allah itu. Dan kemahakuasaannya begitu luar biasa. Dia dapat menjadikan air biasa menjadi anggur. Dia dapat membuat 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bakul mereka kenyang. Dia berjalan di atas air. Dia dapat membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari. Dan begitu banyak setan-setan diusir karena kuasanya yang begitu luar biasa. Dia begitu hebat bagi kita. Dia begitu dahsyat bagi kita.
Bersyukurlah kepadanya bahwa dia adalah ikon, gambar yang asli atau perwujudan yang asli dari Allah di sorga itu. Di dalam Kristus, dia adalah Allah 100%, dia adalah manusia 100%. Tidak berubah sedikit pun, bergeser sedikit pun. Dia adalah Tuhan yang hari ini ada di sorga tapi juga ada di bumi. Yang hari ini ada di sorga tapi ada di semua benua dan sedang bekerja dalam waktu yang sama dalam kemahakuasaan dan kehebatannya. Puji nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Segala macam berkat-berkat yang ajaib Tuhan berikan kepada kita. Kutuk diputuskan, digantikan berkat. Bergantung pada Allah yang hidup. Dia membebaskan hidupmu dari semua kegagalan, kesulitan, dan membawa engkau dalam keselamatan kekal yang telah tersedia bagi kita sekalian. Diberkatilah semua kita hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bagi dia. Dia baik bagi kita. Kita muliakan dia. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Oh Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Betapa dahsyat mulialah Kau Tuhan, Kau yang telah ada sebelum dunia ada, Kau yang mengasihi kami. Oh, segala ciptaan yang dahsyat datang darimu. Oh, kami bersyukur punya Allah sepertimu. Kami datang menyembahmu, menghormatimu, mengagungkanmu. Glory, glory, haleluya. Semua kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau dahsyat, mulia, luar biasa. Engkau adalah gambar Allah yang berinkarnasi datang bagi kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, Immanuel. Engkau yang ada sebelum semua ada. Engkau adalah ciptaan dan semua ciptaan bergantung padamu. Dan semua karya ciptaanmu menunjukkan bahwa Engkau ada. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami terus tidak bimbang, tidak ragu, tapi kami percaya kepada Engkau Juru Selamat kami, yang bangkit dari antara orang mati dan memberi kuasa kebangkitan itu kepada kami, dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini kami bersyukur atas firman-Mu, tanamkan sungguh dalam hati kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkati kita semua, para pemirsa, pendengar, di mana saja Anda berada, jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan berikut dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.